Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video kali ini masih sama dengan video sebelumnya, 2-3 video sebelumnya, yang mana aku masih berkutat dalam buku ekonomi. Karena apa? Karena aku merasa bahwasanya pengetahuanku tentang ekonomi itu masih minim banget. Padahal aku mengambil konsentrasi di ekonomi, tapi masih kurang pengetahuan tentang ekonomi. Dan aku seorang membantu teman-teman review buku. Jadi selain membantu teman-teman, juga aku bisa mengambil manfaat dari menambah pengetahuan tentang ekonomi. Nah, jadi kali ini aku ingin mereview buku ekonomi internasional, bukunya ada di depan teman-teman. Tapi sebelum kita review bukunya, kita intro dulu. Oke, kita lihat bagian cover bukunya. Di sini ada tulisan ekonomi internasional, seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi ke-3. Kemarin 1-2 mikro dan makro, kali ini 3-nya ekonomi internasional, lanjutan dari 1-2 dari Pak Budiono juga. Di bagian covernya ada gambar bumi, dunia atau internasional gitu, yang lebih luas cangkupannya dalam pemahaman ilmu ekonominya. Jadi kita diharapkan untuk memahami ekonomi teori ekonomi secara lebih luas, yang mana penerapannya dari mikro itu kadang tidak bisa diterapkan dalam ekonomi makro, dan ekonomi makro itu belum tentu bisa dilaksanakan di ekonomi internasional ataupun perdagangan internasional. Maka dari itu, ketika kita mempelajari ketiga poin ini, nanti diharapkan bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat ketika di makro ataupun internasional, perdagangan internasional, seperti itu. Nah, di bagian covernya bisa teman-teman lihat lah, sudah aku jelaskan tadi. Terus di bagian samping ada penulis, judul buku, dan penerbitnya. Masih sama dengan sebelumnya, BPFE. Di bagian belakang ada profil dari Pak Budiono, mantan presiden ketika Pak Susilo Bambang Yudhoyono menjabat kedua kalinya. Oke. Oh ya, untuk warnanya mungkin karena bumi kita condong ke warna biru ataupun hijau seperti itu, jadi diambil warnanya. Background dari buku ini adalah biru terang dan biru gelap, seperti itu penafsiran dari yang aku tangkap di buku ini. Oke, untuk harga bukunya, kemarin aku beli seharga 42.400 dari kemarin di Shopee. Ada banyak kok yang menjual buku ini kayaknya, tapi kemarin dari toko apa gitu lupa aku. Oke, untuk isi dari buku ini kita buka. Seri sinopsis ekonomi pengantar ilmu ekonomi ke-3, ekonomi internasional edisi pertama, cetakan ke-29 Mei 2018 oleh Budiono. Dicetak dan diterbitkan BPFE Yogyakarta, anggota IKAPI. Dan samping ada kata pengantar dari penulis. Nah, di sini ada daftar isi dari bukunya. Ekonomi internasional, bla 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 bla, keunggulan komparatif. Di sini keunggulan komparatifnya ada dicetak 2 kali. Jadi mungkin kesalahan cetak seperti itu. Terus keunggulan komparatif 3, dan seterusnya sampai proteksi dari suatu negara dalam perdagangan internasional. Nah, oke, kita bahas isi dari buku ini secara singkat dan
sederhana saja yang aku pahami. Seperti yang aku katakan tadi di awal, bahwasanya ekonomi mikro, makro, dan internasional itu perlu dipelajari. Harapannya ketika suatu pemerintahan itu bisa mempelajari ekonomi secara luas, mereka ini bisa menerapkan atau kebijakan apa yang akan dikeluarkan untuk menyeimbangkan perekonomian di dalam negeri, baik mikro maupun makro. Nah, perdagangan internasional itu lingkupnya negara A, yang di sana ada perusahaan-perusahaan, dengan negara B, baik konsumen ataupun perusahaan-perusahaan juga. Nah, misal kebijakan tentang bea cukai atau bea masuk dari suatu importir ke dalam negeri. Misal aku mau melakukan impor suatu barang, aku pemerintah ya. Jadi aku menerapkan bea cukai atau bea masuk untuk mengambil keuntungan dari barang yang masuk tersebut dari luar negeri. Itu contoh kecilnya tentang perdagangan internasional, yang mana di situ ada ekspor dan impor. Pun sebaliknya, ketika kita mau mengekspor, bisa juga negara tersebut melakukan bea cukai juga, bea masuk untuk barang kita ke negara tersebut. Jadi yang dibahas tentang ekonomi internasional itu biaya ekspor impor, terus kebijakan apa yang akan dilakukan suatu pemerintah untuk mendapatkan laba dari ekspor impor tersebut. Yang fundamental ataupun yang menjadi pembahasan juga di dalam buku ini, kita bisa mengambil contoh tentang nilai tukar. Nah, yang kita rasakan pada saat ini menggunakan nilai tukar dolar yang lebih sering digunakan. Misal 1 dolarnya itu sama dengan 15.000, terus 1 dolarnya itu sama dengan 4 ringgit atau 5 ringgit dan seterusnya lah. Nah, dolar ini menjadi acuan ataupun titik temu untuk melakukan pembayaran si penerima ataupun pembeli, dengan catatan si dolar ini bisa diterima di negara manapun ketika ditukarkan, baik di negara Indonesia maupun Malaysia. Nah, tapi sebelum masuk pembahasan dolar ini ataupun nilai tukar pada saat ini, di buku ini dijelaskan tentang sejarah dari uang tersebut, mulai dari nilai tukarnya dulu menggunakan emas, dimanapun menggunakan emas, terus beralih menggunakan mata uang, tapi emas digunakan hanya oleh negara-negara, dan terus berkembang menggunakan mata uang kertas ataupun dolar. Tapi pada waktu Perang Dunia kedua kalau nggak salah, nilai mata uang dolar ini mengalami kemerosotan dan tidak stabil. Itu yang dibahas di buku ini adalah kestabilan dari mata uang, dan emas adalah mata uang yang paling stabil. Beralihlah orang-orang ke emas lagi. Nah, di sana berusaha IMF. Bisa teman-teman searching IMF itu apa? Yaitu yang aku pahami sebuah lembaga yang menaungi ekonomi di negara-negara yang menjadi anggotanya. IMF ini mengeluarkan mata uang ataupun nilai tukarnya yang bernama SDR. Bisa dikatakan sebagai pengganti emas seperti itu. Jadi ketika emas sudah dirasa kurang banyak juga, bukan peminatnya, tetapi kebutuhan yang diperlukan itu banyak, tapi emas itu minim banget diperlukan, minim banget didapatkan. Akhirnya menggunakan SDR tersebut. Terus oke. Kita ke awal lagi di bab pertama tentang pertukaran seperti itu. Nah, jadi yang menjadi dasar dari sebuah perdagangan itu adalah kebebasan. Kebebasan dalam artian si A ini bebas memilih membeli barang si B atau barang si C. Tidak ada pemaksaan, karena kalau pemaksaan itu namanya penjajahan, dipaksa untuk membeli. Tidak ada kebebasan. Nah, dari kebebasan tersebut diharapkan ada manfaat yang didapatkan dari pihak A ataupun pihak B.
dari laba yang didapatkan si B, dan si A ini mendapatkan barang yang dibutuhkan dari si B. Terus keunggulan komparatif. Jadi aku berusaha menyimpulkan dari ketiga keunggulan komparatif meskipun berbeda penerapannya. Keunggulan komparatif yang pertama ini di negara A memiliki satu barang dan di negara B memiliki satu barang dan ditukar seperti itu. Dan di komparatif kedua ataupun ketiga itu lebih kompleks lah pembahasannya. Tapi pada intinya pembahasannya itu apa yang kita miliki dan itu menjadi kelebihan kita, berusaha kita maksimalkan dengan dijual ke luar negeri. Dan apa yang kita minim ataupun yang kita kurang menguasai, dan meskipun kita menguasainya tapi malah biaya produksinya lebih mahal dari negara B, maka kita lebih baik membeli dari barang B, tapi dengan perbandingan terlebih dahulu. Terus sistem perdagangan yang seperti yang katakan tadi tentang nilai tukar dan juga mekanisme pembayaran dari suatu negara. Terus pengaruhnya. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca mulai dari pengaruh dari negara luar terhadap negara kita, ataupun negara kita terhadap negara luar, ataupun pendapatan kita dari konsumen, produsen ataupun investor. Dilihat juga dari aspek non-ekonomis, misal militer, terus politik, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah proteksi. Bagaimana melindungi suatu negara dari kebebasan berdagang. Jadi kebebasan tersebut tidak sepenuhnya didapat oleh produsen ataupun konsumen di suatu negara A dalam membeli barang B, yang mana yang melakukan kebijakan adalah pemerintah di situ. Misal penerapan dari kebijakan yang digunakan pemerintah adalah bea cukai ataupun bea masuk, terus kuota dari impor tersebut, terus subsidi dari pemerintah untuk dalam negerinya dan lain sebagainya. Terus sedikit menambahkan tentang buku ini. Di sini juga menjelaskan tentang perbedaan dari neoklasik dan juga kaum yang anti neoklasik, tentang pemikiran ideologinya. Bahwasanya neoklasik meyakini kebebasan membeli dan menjual itu menguntungkan kedua belah pihak. Nah, anti neoklasik ini mengatakan kebebasan tersebut bisa menyebabkan penjajahan di suatu negara ataupun eksploitasi tersebut. Oke. Ya, itu saja yang bisa aku sampaikan, sedikit review dari isi buku ini. Secara lebih jelas bisa teman-teman beli ataupun bisa searching, kayaknya ada seri PDF-nya. Tapi aku sarankan lebih baik beli buku sih. Ya, tergantung teman-teman lah. Itu saja dari aku. Bila ada kurangnya dari review buku ini, datanya dari aku. Bila ada lebihnya, mungkin itu pemberian ataupun juga berkah dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.